Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tugas yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dan juga saya akan menjelaskan terkait apa saja yang harus dikerjakan di dalam poin-poin tersebut. Yang pertama adalah silakan bagi 7 kelompok. Ya, kelompok 1, 2 sampai kelompok 7. Kemudian silakan dibagi sesuai dengan maudhu'nya. Ini ada 7 maudhu'. Maudhu' awal ini kelompok 1, ta'riful bil iqtisadil islami. Kemudian maudhu' asani ini kelompok 2. Kemudian al-maudhu'u asalis, ini kelompok ketiga. Kemudian al-maudhu'u ar-rabi', ini kelompok 4. Kemudian al-maudhu'u al-khamis, ini kelompok 5. Kemudian al-maudhu'u as-sadis, ini kelompok 6. Kemudian al-maudhu'u as-sabi', ini kelompok 7. Jadi silakan dibagi sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah silakan terjemahkan poin-poin penting yang ada di dalam maudhu' tersebut, yaitu yang ada di dalam mabhas di dalam maudhu' tersebut. Kalau kelompok 1 ini ada 5 mabhas, ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama ini, yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Jadi poin penting, poin pokok itu yang menjadi pembahasan pokok yang harus diterjemahkan. Kemudian yang kedua adalah penjelasan singkat dari mabhas tersebut. Kalau di sini ada mabhasul awal, kemudian di sini ada mafhumul iqtisadil islami, ini penjelasan singkatnya yang mana? Contoh, mafhumul iqtisadil islami ini penjelasan singkatnya, coba langsung kita lihat di sini ya. Langsung kita lihat di sini. Nah, langsung kita lihat di ini ya. Mafhumul iqtisadil islami. Ini penjelasan singkatnya yang mana? Kita cari ini. Mungkin kita ambil dari 3 poin ini. Ini misalkan ngambil yang ini saja. Wa bima'an al-iqtisadil ilmi sampai tanmiyati. Nah, ini misalkan ini yang menjadi perwakilan dari penjelasan ta'riful iqtisadil islami. Perwakilan dari ini. Mafhumul iqtisadil islami, mengambil penjelasannya ini. Jadi yang diartikan ya cukup ini saja, tidak semuanya sampai sini, tidak. Cukup ini. Bagaimana dan seterusnya sampai ini titik. Oke. Jika nanti di dalam teks ini ada ayat Al-Quran, maka juga dicantumkan. Misalkan ini ada ayat Al-Quran tentang hukum ekonomi Islam. Ya. Halallahul bai'a wa harrama riba. Ini ayat Al-Quran ini. Nah, kemudian ini ayat berapa, Pak? Nah, ini ada di referensi nomor 2 di sini. Surat Al-Baqarah ayat 276. Nah, begitu ya. Oke, langsung kita praktekkan. Cara mempraktekannya nanti seperti ini. Kita menggunakan media media Google dan juga media aplikasi yang ada di Google. Aplikasi yang mungkin perlu kita gunakan
agar mempermudah. Untuk mempermudah pekerjaannya. Jadi misalkan yang tadi judulnya kan al-maudhu'ul awal at-ta'rifu bil ikhtisas. Jadi nanti nulisnya kayak gini. Nah, gini nanti. Jadi ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini yaitu judul yang pertama at-ta'rifu bil ikhtisas islami. Ya, kemudian pembahasannya tadi apa? Pembahasannya tadi kan mafhumul ikhtisas islami ini. Ya, kemudian tadi kita mengambil dari poin yang terakhir tadi ya. Wa bima anna al-ikhtisas islami ini sampai ini titik ini. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian ini tadi kita sudah mengambil dari poin yang atas, yang nomor 1, pembahasan yang 1. Nah, kemudian pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini kan ini nasyatu ilmil ikhtisas islami sampai titik ini. Nah, poin pentingnya yang mana? Nah, poin pentingnya juga dicari tadi. Jadinya kayak tadi. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Mabhas asalis, mabhas ar-robi dan seterusnya sampai bawah. Nah, adapun jika kalian menemukan ayat Al-Qur'an di dalam pembahasan tersebut, kayak tadi ini, ada ayat Al-Qur'annya. Ada ayat Al-Qur'annya ini. Nah, tadi. Nah, ini. Ya, maka kalian cantumkan ayat Al-Quran ini. Cara nyarinya gimana, Pak? Ya, cara nyarinya nanti akan saya beritahukan ya. Bisa nyari di Google, jangan di copy di sini ya, nanti juga akan keliru. Oke, selanjutnya teknis bagaimana mengcopy data dari sini. Kalian bisa menggunakan cara ini. Misalkan kita tadi mengambil yang al-maudhu' al-awal ini. Nih. Nah. Oke, kita copy. Snipping ya, pakai snipping ini. Kemudian kita paste di sini di Google. Baru nanti kita copy. Kita klik teks. Ya. Setelah diklik teks, baru kita copy. Mana yang akan kita copy? Nah, setelah kita copy, baru nanti kita paste. Ya, paste. Nanti jadinya kayak gini. Jadinya seperti ini. Ya, kita paste di sini. Klik gitu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Pak cara mengharokatinya? Sebelum masuk ke harokat, ini saya ingin memberitahukan ini. Bagaimana cara mengambil ini? Sama dengan yang atas tadi. Misalkan tadi mafhumul ikhtisas islami ya, misalkan sudah kita copy, terus kemudian kita paste hasilnya di sini. Jadi modelnya seperti ini nanti. Ada mabhasul awal verbal, kemudian mafhumul ikhtisas islami, ya, kemudian baru penjelasannya. Ini penjelasannya ini. Nah, penjelasan ini diambil dari sini, penjelasan yang ada di sini. Silakan diambil ya. Cari yang menunjukkan bahwa penjelasan itu bisa mewakili penjelasan dari mafhumul ikhtisas islami. Contoh tadi saya mengambil yang ini. Yang ini. Baru kita snipping lagi. Ya, kita snipping lagi. Tadi kan yang ini. Nah, ini kan. Nah, bentar. Ini. Oke. Kita copy. Kemudian baru kita paste di Google. Ini mempermudah, gitu maksud saya.
Ini mempermudah, tapi jangan lupa setelah mempaste lihat lagi sama dengan teks aslinya apa tidak. Kalau tidak sama harus disamakan dulu. Oke, gitu. Ini sudah kita copy, kemudian baru kita paste di. Nah, nanti hasilnya ini. Hasilnya nanti dipaste ini. Nah, setelah kita paste, kita pastikan sama dengan yang ada di sini. Oke, gitu ya. Berikutnya terkait dengan ayat Al-Quran. Ya, di dalam pembahasan mafhumul iqtisadul islami ini kan ada beberapa poin penting juga. Misalkan ini, kita lihat ayat Al-Quran di sini ada enggak? Kalau di sini ada ayat Al-Quran, nah ini misalkan di sini. Nah, jangan lupa karena di sini ada ahkamul iqtisadul islami, ya ini yang menjadi poin penting ini loh. Maksudnya walaupun tadi itu mabhasul awal sudah, tapi di dalamnya itu ada ahkamul iqtisadul islami, juga secara tidak langsung kalian juga akan mencantumkan ini. Ya. Nah, contoh kita sniping lagi nih. Kita sniping. Nah, kayak gini. Kemudian kita copy di sini, paste di sini. Oke. Kemudian nah ini, kemudian kita paste di sini. Nah, paste. Oke, ya itu ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah, kemudian jangan lupa karena di situ tadi juga ada penjelasan ringkat. Ini kita cantumkan sedikit saja. Ya, kita cantumkan sedikit saja. Nah, nih coba. Nah, baru kita paste di sini. Ini paste di sini nih maksudnya apa? Mempermudah kita dalam menulis. Jadi kalau menulis teks bahasa Arab itu perlu apa namanya? Perlu keteladanan dan kebiasaan. Kalau tidak pernah menulis bahasa Arab, ngetik bahasanya, itu ya akan kesulitan. Baik, ini kita copy ya. Mungkin yang dari penjelasan atas tadi kita ambil yang ini sampai sini atau sampai sini ya, misalkan sampai sini. Ini kan ayat Al-Quran. Misalkan ini kita salin, kemudian kita paste di sini. Nah, ini sudah. Jangan lupa setelah kita paste, kita lihat lagi apakah sudah betul, sudah sesuai dengan teks yang tadi atau belum. Kalau ada yang belum, ya ini sama dengan ini atau tidak. Kalau tidak sama atau ada yang kurang tepat, itu ya nanti harus dirubah. Berikutnya sekarang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran bagaimana nyarinya, Pak? Ini kita lihat, ini ayatnya apa? Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kita cari saja di internet. Ini. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ini misalkan. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah kalian mengartikan. Ya, kalau ayat Al-Quran kan sudah pasti. Ini metode yang pertama. Kemudian kalau di sini tadi sudah ditulis ya, kan
mau di copy, ini kita copy atau tadi sudah mengcopy, sudah dipaste, sudah cukup, tapi harus dilihat ada yang kurang atau belum gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini mungkin di wawu ini kan kurang alif ya, kurang alif ya gitu. Kalau sudah tepat berarti kita tinggal terjemahnya ya, terjemahnya yang mana ya, kita lihat di sini terjemahnya, kita lihat di sini. Ini jalurnya sama dengan padahal Allah. Nah ini artinya. Nah kita copy, baru kita paste di sini. Kita paste sesuai dengan artinya ya. Nah ini nanti disendirikan gitu, disendirikan ya, disendirikan agar nanti bisa tercover khusus untuk ayat ini ya. Jadi kayak gini, atau boleh full satu ayat. Contohnya kayak gini, ini misalkan ini nama aplikasinya Quran in Word, nanti silahkan di download sendiri. Quran in Word tahun 2018, Al-Baqarah ayat tulis 275, ini juga sama, baru review ayat Al-Quran dan translate-nya. Nanti langsung muncul semua di sini. Ini saya klik, nah ini langsung muncul. Jadi lebih mudah, ini. Cara nyarinya ayat gimana Pak? Ini kan sulit. Ya, ini tadi di bawah ini referensinya ini. Kalau tadi ini referensinya dari ini ya 2, juga nomor 2. Kita baca ini surat Al-Baqarah ayat 275. Oke. Kemudian kalau sudah, kita blok yang menunjukkan ayat tersebut. Nah, gitu. Kemudian ini juga kita blok ya. Blok. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian sekarang proses mengharokati dan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan kalian boleh menggunakan translate Google atau menggunakan metode yang lain. Yang jelas ketika nanti diartikan kalian bisa paham dan ketika dibaca itu enak gitu. Kalau ketika dibaca itu masih belum pas atau belum cocok atau belum tepat menurut pemikiran kita, ya itu nanti juga akan mempengaruhi arti sebenarnya dari teks tersebut. Ya. Lebih baik kalian mengartikan itu dengan cara memahami per kata. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini juga artinya apa? Itu lebih baik kayak gitu. Agar nanti bisa semuanya. Kemudian kalau sudah seperti itu bebas ya, kalian metode penerjemahannya bebas ya. Jadi boleh nanti kalian mengartikannya itu dari berkata dulu kemudian dirangkai, atau kalian langsung translate di Google kemudian kalian rangkai kalimatnya biar lebih enak dibaca. Enggak apa-apa. Sekarang proses mengharokati. Caranya kayak gini. Ini tidak 100% ya, tapi ya kalau saya lihat dari setiap mahasiswa menggunakan aplikasi ini biasanya lebih bisa membantu gitu ya, lebih bisa membantu karena mengharokati itu juga lama. Contoh ya, ini saya copy dua ini ya, ini saya copy, aplikasinya namanya nih, aplikasinya ini namanya, ini online ini ya, rditaskill.com ya, rditaskill.com. Oke, langsung di paste di sini.
ya. Setelah dipaste baru ini, kita klik, nanti muncul di sini. Kita tunggu. Nah ini, kalau sudah muncul, jadi yang merah-merah ini kan ini harokat. Baru kita copy, klik. Kemudian setelah itu baru kita paste lagi di sini. Kita paste, kita setting ulang, kita tengahkan. Nah, sudah beres. Baru tinggal artinya di bawahnya. Artinya di bawahnya jangan lupa ya. Artinya nanti di sini tempatnya 10 aja. Kan ini ya. 1. Nah, ini juga demikian. Konsep ekonomi bukan konsep, pengertian. Ekonomi Islam. Nah, gitu. Jadi artinya nanti di bawahnya. Ya. Artinya nanti di bawahnya, jangan lupa agar nanti oke, seperti ini ya caranya. Nah, jadi di sini Arabnya artinya ini juga sama. Arabnya artinya bawahnya, Arabnya artinya bawahnya. Kalau satu kalimat seperti ini, satu penjelasan seperti ini ya artinya ya di sini. Setelah ini baru bawahnya di sini artinya apa gitu. Oke, gitu ya, paham ya? Nah, itu cara pengerjaannya agar lebih mudah kalian mengerjakan dan silakan dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya saya harap kelompok 1 dan kelompok-kelompok yang lain yang sampai kelompok 7 ya, sampai kelompok 7 sudah ada persiapan, dan khususnya untuk kelompok 1 sudah sudah dikerjakan. Ini hari Selasa, Rabu. Nanti gini, kalau misalkan pertemuan berikutnya nanti belum selesai, nanti saya jelaskan atau saya beri waktu lagi untuk untuk mengerjakan. Nah, untuk metode pengerjaannya seperti itu tadi. Ya, seperti itu tadi. Ini Arabnya, terjemahannya dan seterusnya. Sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, ini Arabnya, kemudian baru diterjemahkan. Terjemahnya bawahnya. Ini Arabnya, kemudian terjemahnya bawahnya. Ini ya, dan seterusnya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan beberapa trik-trik dalam pengerjaan mata kuliah bahasa Arab ekonomi. Yang jelas kita belajar bahasa Arab ekonomi dengan metode penggunaan media internet yang seharusnya kita gunakan dengan baik, dan sangat membantu sekali itu semua. Oke, itu yang perlu saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.